Bab 751, cuci lehermu dan tunggu aku, itu benar-benar bukan aku. Di jaring para dewa, ada hadiah yang dipasang. Itu dikirim oleh seseorang bernama Long Aotian. Dengan harga 5 juta koin senet, hadiah besar dikeluarkan. Dan kali ini hadiahnya ditujukan pada Chen Chang'an di antara ribuan makhluk abadi. Mengambil nyawanya. Juga seperti ini. Inilah sebabnya. Mengapa tiba-tiba, kemudian, seorang pembunuh dari luar alam tiba-tiba turun ke alam abadi Kyushu untuk menargetkan Chen Chang'an. Apalagi dengan hadiah setinggi langit ini. Mungkin di belakang, akan ada lebih banyak pembunuh dari alam para dewa yang akan datang ke wilayah abadi 9 provinsi untuk membunuh Chen Chang'an. Chen Chang'an tidak perlu memikirkannya, dia tahu bahwa orang bernama Long Aotian di jaring dewa ini kemungkinan besar adalah pangeran dinasti naga. Shen Chao Longwei yang dia kirim gagal satu demi satu. Jelas, dia benar-benar membuat marah pangeran Long Chao. Jadi, kemudian dia langsung memasang hadiah pada Shen Wang untuk berurusan dengan Chen Chang'an, dan ingin segera menghukum Chen Chang'an. Dan kelompok pembunuh alam dewa yang datang hari ini. Tetapi mereka hanya yang paling dekat dengan Tian Lanxing. Oleh karena itu, mereka adalah yang tercepat untuk datang ke wilayah abadi Kyushu. Dari situasi saat ini, sebagai hadiah, 5 juta koin senet ini telah menyebabkan kehebohan di senet. Banyak orang telah memperhatikan kekuatan Tian Lanxing. Pada saat yang sama, itu juga membuat mereka lebih memperhatikan Chen Chang'an. Bagaimanapun juga, Long Aotian itu, di Divine Net, banyak orang tahu identitas aslinya, tetapi itu adalah dinasti naga suci agung dari Changlong Ancient Star yang berada di peringkat 100 teratas di galaksi Yuheng. Status bangsawan. Tanpa diduga, Chen Chang'an ini benar-benar membiarkannya melakukannya sendiri dan mengeluarkan hadiah. Di Shen Wang, banyak orang yang penuh rasa ingin tahu tentang Chen Chang'an. Mereka ingin tahu, Chen Chang'an adalah orang yang jauh. Bagaimana dia memprovokasi Pangeran Long Chao. Biarkan Pangeran Long Chao menyingkirkannya bahkan dengan mengorbankan 5 juta koin Divine Net. Bahkan, ada banyak orang yang membicarakan hal ini di Senet. Chen Chang'an tidak omong kosong. Gunakan saja akun Luna. Di internet ******. Saya menjawab. Cucu kura-kura dari dinasti naga suci agung, cuci lehernya dan tunggu aku. Setelah Chen Chang'an membalas kalimat seperti itu di Shen Wang. Segera, di antara para raja dewa, ada keributan. Dan banyak orang membicarakannya. Memegang rumput, seseorang berani berbicara dengan Long Aotian, seperti itu. Pria terkuat Tian Lanxing, siapa orang ini? Mungkinkah Pangeran Long Chao menawarkan hadiah 5 juta koin jaring ilahi untuk membunuh Chen Chang'an? Seharusnya dia, kalau tidak, bagaimana mungkin dia tiba-tiba mengucapkan kata-kata ini? Jika itu benar-benar Chen Chang'an, itu akan terlalu sombong. Kau tahu, Long Aotian ini memiliki status yang sangat mulia, tetapi dia adalah pangeran dinasti naga, dan kekuatannya kuat. Dia menentang pangeran dinasti Long seperti ini tidak egois. Mencari jalan buntu, manusiawi, karena Chen Chang'an berani memprovokasi putra mahkota dinasti Long secara terbuka, dia pasti tidak lemah. Bagaimanapun, bahkan putra mahkota dinasti Long tidak dapat berurusan dengan orang ini untuk sementara waktu. Jika tidak, Chen Chang'an pasti sudah lama meninggal dan tidak akan menerbitkan apapun lagi. Hadiah. Petik 2. Di Senet, banyak orang berdiskusi. Segera, Pangeran Naga dari dinasti Naga Suci Agung mendapat berita itu. Di istana, Pangeran Long Chao sangat marah ketika dia melihat berita yang dikirim oleh Chen Chang'an. Bagus, bagus, bagus.
Pria terkuat Tian Lansing, aku ingin melihat seberapa kuat dirimu. Chen Chang'an, aku tahu itu kamu, tetapi aku tidak menyangka kamu terhubung dengan jaringan ilahi. Sepertinya kamu telah meninggalkan tempat terpencil itu. Kamu masih sombong, biarkan pangeran ini mencuci lehernya dan menunggumu. Lalu aku akan melihat keterampilan apa yang kamu miliki. Datanglah ke bintang kuno Changlong jika kamu memiliki keterampilan. Tian Lansing, Istana Dewa Bulan. Beberapa teman Luna datang. Pada saat ini, Dewa Bulan, setelah beberapa hari melakukan penyelidikan yang sulit, akhirnya mendapatkan beberapa petunjuk tentang jaringan ilahi. Dia akhirnya menghela napas lega. Dengan cara ini, ketika saatnya tiba, aku akan pergi ke alam 10.000 abadi untuk menemui Chen Chang'an, meskipun aku belum mendengar banyak informasi spesifik tentang Shen Wang. Namun setelah itu, keadaannya jauh lebih buruk. Melihat beberapa temannya tiba-tiba datang ke kamarnya, Luna sangat penasaran. "Kenapa kamu di sini?" Beberapa temannya menatap Luna dalam-dalam, lalu berkata dengan sungguh-sungguh, "Dewa Bulan, apakah itu kamu, manusia terkuat Tian Lansing, dari Godnet?" "Itu aku, ada apa?" Luna sedikit bingung. "Kalau begitu kamu gila. Kamu benar-benar mengatakan kata-kata sombong seperti itu kepada putra mahkota dinasti Long." Sekarang putra mahkota dinasti Long sangat marah sehingga dia pasti ingin membunuhmu. Apakah aku mengatakan sesuatu yang sombong? Untuk ini, Dewa Bulan menunjukkan ekspresi bingung di sini. Dalam beberapa hari terakhir, dia telah bekerja keras untuk mencari tahu tentang Shen Wang. Terutama ketika Chen Chang'an mampu menaiki jaring ilahinya. Dewa Bulan itu pengecut. Akhir-akhir ini, aku tidak berani pergi ke Shen Wang untuk melihatnya. Adapun teman-teman Luna, mereka mengerutkan kening ketika melihat ekspresi Luna. "Apa yang kau katakan kepada Pangeran Long Chao sendiri? Apakah kau sendiri tidak mengetahuinya?" Luna memiliki firasat buruk dan tidak dapat menahan diri untuk menelan ludah. Apa yang kukatakan? Aku agak bingung akhir-akhir ini." Salah satu temannya menatap Luna dalam-dalam, lalu menepuk bahu Luna. "Kau bilang, biarkan Pangeran Long Chao mencuci lehernya dan biarkan dia menunggumu." Tiba-tiba, Luna tidak dapat menahan diri untuk tidak menggigil. Wajahnya pucat, dia jatuh ke tanah, dan berkata dengan cepat, "Bukan itu yang kukatakan. Banyak orang di Shen Wang mengatakan bahwa ini yang dikatakan orang sombong bernama Chen Chang'an. Namun, kami tahu bahwa ini orang terkuat Tian Lansing, adalah kau, tetapi jangan khawatir, kami semua adalah saudara yang baik dan tidak akan pernah mengungkapmu. Jangan sampai kau terungkap, tidak akan ada yang bisa menyelamatkanmu saat itu." Beberapa temannya mendesah, menepuk bahu Luna, dan berkata dengan sungguh-sungguh. Luna tampak getir dan putus asa. "Itu benar-benar bukan aku." Bab 752, tidak ada pilihan selain menjadi vulgar dan mencuri menara. Setelah Chen Chang'an mengirim pesan itu ke Shen Wang, tutup cerminnya. Chen Chang'an ada di sini. Matanya seperti jurang seperti laut, berkedip dengan cahaya yang tak terbatas. Sekarang, Chen Chang'an harus mempercepat proses liputan lapangan yang tak terkalahkan. Sekarang, kata-katanya, agaknya, dia akan semakin takut dan marah dengan Pangeran Dinasti Naga. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi padanya. Tetapi, Chen Chang'an tahu, hadiah 5 juta koin senet ditawarkan. Selama waktu ini, ribuan dewa tidak akan pernah damai. Para pembunuh di belakang pasti lebih banyak datang ke alam abadi terpencil ini dari luar alam. Untuk Chen Chang'an, tentu saja, Chen Chang'an tidak bisa memintanya. Lagi pula, aliran pembunuh yang stabil dari alam para dewa datang untuk mendapatkan hadiah.
Di sini di Cencangan, juga lebih mudah untuk mendapatkan poin roh dewa. Jika Anda beruntung, Anda juga bisa mendapatkan cukup banyak dewa dari mereka. Setelah membunuh mereka, mereka juga bisa meledakkan hal-hal baik. Dengan cara ini, secara alami akan dapat mempercepat proses perluasan bidang tak terkalahkan Cencangan. Bagus sekali, saya harap semakin banyak orang yang datang, semakin baik. Cencangan berkata pada dirinya sendiri. Kemudian, Cencangan berbaring di ranjang Ningdingxian, dan mulai memeriksa keuntungan yang diperoleh dengan membunuh para penguasa para dewa kali ini. Dibandingkan dengan warisan dewa yang pecah, ada juga peti harta karun para dewa. Sekarang, yang paling dipedulikan Cencangan adalah nilai para dewa. Bagaimanapun, ada cukup nilai spiritual. Cencangan akan dapat memperluas lebih jauh bidang tak terkalahkan. Kali ini, bunuh para penguasa para dewa. Panen Cencangan, dalam hal nilai spiritual, telah menghasilkan sekitar 7,38 juta. Dan ada 12 peti harta karun para dewa. Cencangan membuka peti harta karun para dewa sesuka hati, dan yang keluar mungkin adalah jimat, senjata ajaib, atau beberapa kartu fungsional. Tiba-tiba, mata Cencangan berbinar. Sebuah kartu yang diambil dari peti harta karun para dewa menarik perhatian Cencangan. Itu adalah kartu fungsi yang disebut kartu kekuatan mistis, yang dapat memberi Cencangan kekuatan dahsyat untuk menghidupkan kembali karakter mistis yang dipanggilnya. Namun, pemulihan dalam hal kekuatan tidak dapat menjamin pemulihan penuh kekuatan 100% karakter mistis. Semuanya tentang keberuntungan. Beruntung, karakter mistis yang dapat dipanggil oleh Cencangan dapat menghidupkan kembali kekuatan puncaknya. Jika terjadi nasib buruk, mungkin sebagian kecil kekuatannya akan pulih. Lihatlah Zubaji, keberuntungan atau kesialan. Selama kurun waktu ini, Cencangan tidak melihat Zubaji. Bahkan tidak tahu harus berbuat apa. Pikiran Cencangan bergerak, temukan di alam tak terkalahkan. Segera, Cencangan menemukan Zubaji di kota Xuanwu, tempat detasemen Xuanwu dari Brigade Manajemen Kota Jiushu berada. Pada saat ini, Zubaji, dia menggendong Gu Yuyu dan sedang tidur nyenyak. Melihat pemandangan ini, wajah Cencangan tiba-tiba menjadi dingin, dan dia tertawa. Hidupku benar-benar nyaman akhir-akhir ini, dengan satu orang di pelukanku. Adapun Cencangan, dia bisa saja memeluk seseorang malam ini. Tapi tidak peduli apa, pada akhirnya dia ditinggalkan sendirian. Baji babi, Cencangan langsung membangunkan Zubaji, yang sedang tidur nyenyak. Zubaji memeluk Gu Yuyu dan mendengar seseorang sepertinya memanggilnya. Kamu bergumam tentang siapa? Kemudian dia berbalik dan memeluk Gu Yuyu erat-erat di lengannya, dan dia tidak tahu di mana tangan itu diletakkan. Cencangan tidak memanggilnya lagi. Dengan pikiran langsung, Zubaji, yang sedang memeluk Gu Yuyu dan tidur nyenyak, langsung dipindahkan ke kamar tidur. Suara, bang, Zubaji menghantam lantai. Kali ini, Zubaji terbangun. Dia sedikit bingung, melihat sekeliling. Kemudian dia melihat Cencangan berdiri di depannya. Zubaji sedikit bingung. Bos, ada apa? Saya tidak tidur di tengah malam, ada apa dengan bos? Cencangan terkekeh. Babi tua, aku tidak menyangka kamu bergerak begitu cepat. Kamu dan Gu Yuyu belum menikah, dan mereka sudah tidur bersama. Gu Yuyu adalah saudaranya, apakah Gu Yuan tahu tentang ini? Kata-kata Cencangan mengejutkan Zubaji. Dia dengan cepat melihat sekeliling, seolah-olah dia takut pada saudara laki-laki Gu Yuyu. Gu Yuan ada di sini, dan tampaknya bersalah karena menjadi pencuri. Untungnya, melihat sekeliling, kamar tidur kosong itu hanya ada dia dan Cencangan.
Zubaji menghela napas lega. Chen Chang'an menatapnya. Mereka tahu bahwa Zubaji dan Gu Yuyu pasti datang bersama Gu Yuan, sang kakak. Apakah kamu sudah melakukan langkah itu? Tanya Chen Chang'an. Zubaji tersenyum dan menggaruk kepalanya. Mereka semua tidur bersama. Bos, bagaimana menurutmu? Wajah Chen Chang'an tiba-tiba menjadi gelap. Melihat penampilannya, Chen Chang'an mengetahuinya lagi. Gila, aku tidak lebih baik dari seekor babi. Kapan? Pik Baji ragu-ragu. Itu tidak bagus, bos. Chen Chang'an meliriknya. Katakan, hanya malam ini. Hari ini, sebuah peristiwa besar terjadi di wilayah abadi 9 provinsi. Apakah bos akan melakukan sesuatu pada wilayah abadi Kyushu? Untungnya, keadaan menjadi tenang kemudian. Karena kejadian ini, saudara laki-laki Yuyu meninggalkan kota Xuanwu dan pergi ke Qinghai. Patroli di dekatnya, dan aku mengambil kesempatan ini. Hehe, Chen Chang'an tersenyum. Tetapi Zubaji tidak tahu mengapa, tetapi senyum Chen Chang'an tampak dingin. Sepanjang hari yang sama, tanpa diduga, dia gagal. Zubaji berhasil karena invasi pembunuh alam dewa. Bos, jangan beritahu saudaranya Yuyu tentang ini. Saudaranya tahu dan harus mengulitiku. Zubaji memohon. Chen Chang'an berkata dengan ringan. Apakah kamu masih takut pada saudara laki-laki Gu Yuyu? Zubaji tidak berdaya. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku tidak cukup kuat, dan bos tidak membantuku. Aku hanya bisa tumbuh dalam kebiasaan dan mencuri gelombang keluarga. Chen Chang'an memutar matanya ke arahnya. Kemudian mengeluarkan kartu kekuatan mistis. Tidak ada omong kosong juga. Langsung masukkan kartu kekuatan mistis ini ke tubuh Zubaji. Segera, Zubaji merasakan kekuatan agung pulih di tubuhnya. Babi Baji terkejut. Bos, apa ini? Aku merasa seperti menjadi lebih kuat. Jalan Chen Chang'an. Apa yang membuatmu lebih kuat? Kekuatanmu memang terlalu lemah, dan itu harus ditingkatkan untukmu, tetapi meningkatkan kekuatanmu tergantung pada keberuntungan. Jika kamu beruntung, kamu akan dapat memulihkan kekuatan tempur puncakmu kali ini. Jika kamu beruntung, tidak, kekuatanmu juga tidak akan meningkat banyak. Kemudian, Chen Chang'an tidak merawat Zubaji. Mulai mengonsumsi nilai asteris dan mulai memperluas medan tak terkalahkan. Bab 753, Anonim dan Vulgar, berpikiran sama. Aliran poin roh yang stabil dikonsumsi, termasuk yang baru-baru ini diperoleh di alam tak terkalahkan. Seluruh alam tak terkalahkan terus meluas ke ribuan alam abadi dengan kecepatan tinggi. Chen Chang'an saat ini hanya berharap untuk mencakup ribuan domain abadi sesegera mungkin. Pergi ke wilayah luar dan temukan Pangeran Long Chao untuk menyelesaikan akun Babi Baji di sana. Dia mendapatkan kartu kekuatan mistis yang diberikan oleh Chen Chang'an, dan kekuatan agung melonjak di seluruh tubuhnya, lalu pulih. Sangat kuat, menakutkan, dan bahkan lebih mengejutkan. Sepertinya, Zubaji beruntung kali ini. Peran yang dimainkan oleh kartu kekuatan mistis cukup besar bagi Zubaji. Karena kekuatan ini terus melonjak dalam tubuh Zubaji. Kekuatan Zubaji saat ini menjadi lebih menakutkan dan mengejutkan. Ini membuat Zubaji sangat senang sehingga dia tidak bisa menutup mulutnya. Hahaha, babi tuaku akhirnya akan mengakhiri hari yang menyesakkan itu. Masih banyak nilai spiritual yang dipanen kali ini. Biarkan alam tak terkalahkan. Chen Chang'an bergegas keluar dari wilayah abadi 9 provinsi, menutupi laut bintang kematian di sekitarnya, dan menempuh jarak yang lebih jauh. Pada saat yang sama, itu juga menyelimuti ratusan wilayah abadi di laut bintang timur di alam tak terkalahkan ini.
Dan perluasan medan tak terkalahkan Chen Chang'an belum berakhir. Itu terus meluas lebih jauh. Pada saat ini, Zhu Baji telah sepenuhnya menyerap kartu kekuatan mistis. Sekarang dia berdiri di istana. Auranya sangat tirani, bahkan menakutkan dan agung. Dengan kekuatan ilahi, itu lahir di tubuh Zhu Baji. Kekuatan ilahi seperti sumber, membubung ke langit dan lereng, agung dan tak berujung. Itu bahkan lebih menakutkan. Saat ini, kekuatan pemulihan Zhu Baji hampir membuat seluruh dunia abadi khawatir. Hampir semua orang di alam abadi merasakan kekuatan ilahi yang luas ini. Semua orang terkejut. Mereka tidak tahu pembangkit tenaga listrik yang menentang langit seperti apa yang ada di wilayah abadi seribu-ribu. Zhu Baji menelan gunung dan sungai dalam kemarahan, dan sekarang dia. Meskipun itu tidak sepenuhnya membangkitkan kekuatan tempur puncak di bawah kartu kekuatan mistis. Tetapi dia yakin bahwa dirinya saat ini, kekuatannya telah melampaui seluruh 10.000 domain abadi. Dalam hal kekuatan, itu harus sebanding dengan dewa yang tak tertandingi. Terima kasih bos karena telah memberiku kekuatan babi tua. Zhu Baji sangat berterima kasih, berlutut dengan satu kaki, dan berkata dengan hormat. Chen Chang'an merasakan kekuatan di tubuh Zhu Baji, dan segera menyipitkan matanya. Sepertinya keberuntungan, setidaknya dari sudut pandang kekuatan di tubuh Zhu Baji sekarang, itu jauh lebih kuat daripada musuh-musuh kuat yang datang dari luar wilayah akhir-akhir ini. Jika ada musuh kuat lain dari luar wilayah yang datang ke wilayah seribu-ribu abadi, dengan kekuatan Zhu Baji, secara alami akan dapat dengan mudah mengatasinya. Tapi, Chen Chang'an tidak punya rencana seperti itu. Sekarang, kekuatan Zhu Baji dapat dikatakan sebagai penjahat terkuat yang dimiliki Chen Chang'an saat ini. Tentu saja, Chen Chang'an memiliki beberapa hal untuk dikatakan kepada Zhu Baji. Jalan Chen Chang'an, Zhu Baji, kursi ini memberimu tugas. Babi Baji hormat, bos, silakan bicara. Setelah memikirkannya, Chen Chang'an berkata, mungkin tidak mungkin untuk mengandalkanmu sendirian. Lupakan saja, aku akan menemukan seseorang yang ahli dalam hal itu dan bermitra denganmu. Zhu Baji sedikit bingung. Jika Anda tidak mengerti kata-kata Chen Chang'an, siapa pasangan Anda? Pikiran Chen Chang'an bergerak dan mencari di wilayah abadi 9 provinsi. Segera, Chen Chang'an menemukan Wu Ming. Ketika dia menemukan Wu Ming, Chen Chang'an tertegun sejenak. Apakah Anda melakukan kesalahan? Di bawah ide Chen Chang'an menemukan Wu Ming. Sekarang, dia sedang minum anggur bunga di kota burung vermilion di wilayah abadi Kyushu, berpelukan dari kiri ke kanan, sangat tampan dan bahagia. Yang paling mengejutkan Chen Chang'an adalah itu. Wu Ming tidak lagi berkepala botak, dan rambut telah tumbuh di kepalanya. Apa yang sedang dilakukan orang tak bernama ini? Pikiran Chen Chang'an bergerak. Wu Ming, yang berbicara kata-kata kotor dan minum anggur berkualitas, diteleportasi ke Chen Chang'an. Wu Ming sama seperti Zhu Baji sebelumnya, seluruh orang itu benar-benar terperangkap. Di mulutnya, dia hanya menyesap anggur dan hendak menelannya. Ketika Wu Ming bertemu Chen Chang'an, dia sangat ketakutan sehingga minuman yang baru saja diminumnya hampir dimuntahkan. Wu Ming segera menelannya, tersenyum untuk menyenangkan hati. Bos, mengapa Anda tiba-tiba ingin mencari saya? Chen Chang'an melirik Wu Ming dan berkata, kapan itu menjadi vulgar? Nameles tertawa, sudah lama, mengapa Anda tidak melakukannya? Wu Ming menyentuh rambut pendek yang baru saja tumbuh. Apa enaknya jadi biksu? Dulu hidup susah, tapi sekarang di bawah pimpinan bos, hidup makin membaik. Aku nggak mau jadi biksu, aku mau jalan-jalan di debu merah dan merasakan dunia yang penuh warna ini, hehehe. Kalau kamu capek main-main,
nikahi istri lain dari kamar ke-18, ini yang aku kejar. Ke samping, Zhu Baji menatapnya dengan pandangan yang sepemikiran. Chen Chang'an menatap Zhu Baji dengan dingin. Karena kamu punya istri, jadilah orang yang berpikiran tunggal dan jangan mempermalukan kursi ini. Zhu Baji tertegun, "Ya, bos. Aku harus sepenuh hati dengan menantu perempuanku." Jalan Chen Chang'an, "Wu Ming, karena kamu ingin merasakan debu merah dan merasakan dunia bunga dan bunga di luar sana, kursi ini punya tempat yang bagus untukmu. Kamu mau pergi?" Wu Ming mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan berkata dengan keras, "Kemanapun bos memintaku pergi, aku akan pergi kemanapun yang aku mau, tanpa sedikit pun mengeluh." Bab 754, Pencuri yang tak tertandingi menghilang tanpa jejak, menghukum kejahatan dan mempromosikan pencuri baik. Singkatnya, ikuti bos, bahkan jika tidak ada daging untuk dimakan, harus ada sup untuk diminum. Chen Chang'an tersenyum. "Bagus sekali, kalau begitu aku akan mengirimmu dan Zhu Baji dalam perjalanan bisnis ke luar wilayah." Perjalanan bisnis. Zhu Baji dan Wu Ming agak tidak mengerti. Jalan Chen Chang'an. "Bahkan jika kamu pergi ke luar wilayah untuk melakukan sesuatu." Wu Ming menatapnya dan tidak bisa menahan diri untuk menggigil. "Bos, pergi ke luar wilayah. Ada apa?" Wu Ming menelan ludah. "Bos, hanya dengan kekuatanku, bagaimana aku bisa melakukan sesuatu di luar wilayah? Jangan sampai di sana, aku akan kehilangan diriku sendiri." Jalan Chen Chang'an. "Kamu tidak bersemangat seperti yang kamu katakan tadi, mengapa kamu pengecut sekarang?" Desah tanpa nama. "Benar-benar tidak mungkin. Hal-hal besar terjadi malam ini. Seluruh wilayah abadi Kyushu hampir mengalami malapetaka." Wu Ming berada di kota Suzaku dan memiliki pemahaman yang mendalam. Kekuatan yang mengerikan seperti itu cukup untuk menghancurkan seluruh wilayah abadi 9 provinsi. Biarkan Wu Ming tidak bisa membayangkan seberapa kuat lawannya. Betapa mengerikan. Dengan beberapa helai rambut yang tumbuh di kepalanya, Wu Ming tahu. Ini pasti ada hubungannya dengan para penguasa alam dewa di luar alam. Lagi pula, di alam abadi Kyushu saat ini, kekuatan Kaisar Agungnya sangat tinggi, tetapi mustahil untuk meledakkan kekuatan yang begitu mengerikan sekaligus, dan dia akan menghancurkan alam abadi Kyushu sekaligus. Di antara ribuan makhluk abadi, siapa yang tidak tahu bahwa makhluk abadi Kyushu adalah tempat untuk menenangkan para dewa, dan juga tempat bosnya. Dengan cara ini, hanya mencari kematian, namun, Wu Ming tetap menepuk dadanya, masih menunjukkan keberanian seseorang yang menyerah padaku. "Bos, aku tidak pengecut. Karena bos sangat menghormatiku, maka aku tidak punya nama, atau bos akan kecewa." Chen Chang'an mengangguk, "Bagus sekali, keberaniannya patut dipuji." Di samping itu, Zhu Baji tidak takut. Bagaimanapun, dia baru saja berada di bawah kartu kekuatan mistis, dan kekuatannya telah menjadi sangat kuat. Dia sangat penasaran mengapa Chen Chang'an memintanya untuk pergi ke luar wilayah. Apakah itu balas dendam atas apa yang terjadi malam ini? "Bos, apa yang Anda minta kami lakukan di luar wilayah?" tanya Zhu Baji. Chen Chang'an berkata, "Sederhana saja. Setelah Anda pergi ke luar wilayah, kursi ini tidak bermaksud membiarkan Anda membunuh dan membakar, selama Anda melakukan satu hal." Zhu Baji dan Wu Ming sangat penasaran. "Bos, apa yang kamu lakukan?" Chen Chang'an menyipitkan matanya. "Sensi, setelah kamu pergi ke luar wilayah, ingatlah bahwa kita hanya menargetkan kekuatan jahat di luar wilayah, menghukum kejahatan dan mempromosikan kebaikan. Saat kamu berada di luar wilayah, kamu hanya perlu melakukan satu hal saat melihat kekuatan jahat di luar wilayah,
yaitu mencuri rumah harta karun keluarga mereka. Yang terpenting adalah dewa itu langka, semakin banyak yang kamu bawa kembali, semakin baik. Ketika Wu Ming mendengar kata-kata Chen Chang'an, matanya tiba-tiba berbinar. Mencuri barang, bos, aku ahli dalam hal ini. Chen Chang'an berkata dengan ringan. Kamulah yang ahli dalam hal ini, jadi biarkan kamu bermitra dengan Zubaji. Anonymous berkata lagi, sedikit khawatir. Namun, bos, kekuatan di luar wilayah tidak sebaik yang ada di ribuan alam abadi. Bahkan jika mereka adalah kekuatan jahat di luar wilayah, mungkin tidak mudah untuk mencuri rumah harta karun mereka. Chen Chang'an berkata dengan ringan. Sudah siap untukmu. Kartu pencuri. Ini baru saja keluar dari peti harta karun para dewa. Setelah digunakan, seseorang dapat menguasai salah satu pencapaian terkuat dari pencu. Ri teratas, yang mencakup semuanya. Setelah kartu ini digunakan, ia dapat langsung menjadi pencuri yang tiada taraf. Mencuri harta karun, merampok makam, atau bahkan menjadi pencuri pemetik bunga, bagi pencuri yang tiada taraf, itu hanya masalah tangan. Tentu saja, tidak sulit untuk pergi ke kekuatan jahat di luar wilayah, mencuri rumah harta karun mereka, dan mencuri para dewa. Kursi ini memberimu jalan pencuri yang tiada taraf. Selesai. Chen Chang'an menggunakan kartu pencuri pada Wu Ming. 3.000 jalan, yang satu ini dari pencurian, tentu saja salah satunya. Segera, Daigo tanpa nama diberdayakan, dengan pikiran yang jernih. Di bawah kartu pencuri dewa, tampaknya ia sudah menjadi pencuri dewa yang tiada taraf. Meskipun, basis kultivasi tanpa nama tidak kuat. Tetapi, jika ada master tingkat dewa di depan Wu Ming, maka ia juga dapat mencuri sesuatu dari tangan ahli tingkat dewa tanpa mengetahuinya atau mengetahuinya. Ini mencuri. Jalan Chen Chang'an. Coba sekarang. Oke, bos. Di sana, Wu Ming tentu saja tidak dengan bodohnya mencoba Chen Chang'an. Sebaliknya, memilih Zubaji. Zubaji bahkan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ketika Wu Ming berjalan melewatinya, sesuatu telah dicuri oleh Anonymous. Kakak babi, apakah ini milikmu? Wu Ming mengeluarkan liontin giok berwajah babi. Zubaji terkejut ketika melihatnya. Bagaimana kamu mencurinya dariku? Liontin giok ini, tetapi tanda cinta yang Yuyu berikan padaku, kembalikan padaku. Anda pasti tahu liontin giok ini, tetapi Zubaji telah memakainya di dekatnya. Zubaji ini tidak pernah membayangkan bahwa liontin itu akan dicuri oleh orang tak bernama ini tanpa mengetahuinya. Tersinggung, saudara babi. Jenderal tak dikenal Yu Pei kembali ke Zubaji. Kemudian, Wu Ming tersenyum dan berkata kepada Chen Chang'an. Bos, bagaimana? Oke. Chen Chang'an mengangguk. Sepertinya berfungsi dengan baik. Chen Chang'an sangat puas dengan kartu pencuri ini. Sekarang Zubaji cukup kuat, dia tidak menyangka Wu Ming dapat mencuri semua barang pribadinya darinya. Tak bernama ini, tetapi memiliki sedikit pesona pencuri yang tak tertandingi. Agaknya akan mencuri rumah harta karun nanti, tidak sulit untuk membawa kembali para dewa dari kekuatan jahat utama untuk membantunya terus mengembangkan ladang tak terkalahkan. Kemudian, Chen Chang'an juga menghadiahi Zubaji dan Wu Ming dengan kekuatan magis. Nama sihirnya sederhana, disebut berkedip tanpa jejak. Itu juga dibuka dari peti harta karun para dewa. Dan selama kamu menggunakan kekuatan sihir ini, kamu dapat melarikan diri dalam sekejap, meninggalkan orang-orang dimanapun tidak dapat ditemukan. Bagaimana Zubaji dan Wu Ming melarikan diri? Kemana kamu melarikan diri? Kekuatan sihir semacam ini secara alami digunakan untuk melarikan diri. Jika terjadi bahaya apapun dalam mencuri harta karun,
kekuatan sihir tanpa jejak ini cukup untuk membuat mereka cepat melarikan diri dari tempat kejadian. Akhirnya, Chen Chang'an memberi Zubaji dan Wu Ming 10 kematian dan 10 kehidupan jimat lainnya ke dalam tubuh mereka. Ingat, kali ini hanya magang. Kamu harus mencobanya di luar wilayah terlebih dahulu, dan kamu hanya memiliki 10 kesempatan. Jika kamu mati di luar 10 kali, kamu akan kembali ke wilayah abadi 9 provinsi terlebih dahulu, dan kemudian mempertimbangkan situasi spesifik dan bernegosiasi ulang, dan kemudian masukkan kembali 10 kematian dan 10 kehidupan jimat untukmu. Bab 755, Kau tidak boleh mati, atau aku akan merasa kasihan padamu, saudara babi. Tentu saja, Chen Chang'an tidak terburu-buru untuk membiarkan Zubaji dan Wu Ming pergi sekarang. Kekuatan tanpa nama itu terlalu lemah. Juga perlu meningkatkan kekuatannya. Zubaji ada di sini, lagi pula, dia bersama Gu Yuyu malam ini, jadi jika Chen Chang'an memanggilnya keluar dari wilayah seperti ini, itu akan terlalu tidak baik. Nanti, Chen Chang'an memberi Wu Ming pil emas untuk membantunya dengan cepat mencapai wilayah kaisar. Setelah menyiapkan beberapa warisan dewa untuk Wu Ming, dia langsung memerintahkan Wu Ming untuk pergi ke Menara Waktu untuk berlatih selama beberapa hari. Di Menara Waktu, setelah menerobos Kaisar Agung, setidaknya petik terbalik menguasai salah satu warisan dewa, lalu meninggalkan wilayah abadi Kyushu bersama Zubaji dan pergi keluar wilayah. Sungguh kejutan tanpa nama untuk menerima begitu banyak hal baik dari Chen Chang'an. Dia tahu bahwa dia akan lepas landas kali ini. Bos, aku tidak akan mengecewakanmu, aku akan menyelesaikan tugas dengan baik. Pergilah. Beberapa hari berikutnya, Wu Ming membakar semangat juangnya, dan dia hampir selalu tinggal di Menara Waktu untuk berlatih, selalu berusaha menjadi lebih kuat. Dengan bantuan Jindan, ada juga Menara Waktu, meskipun Wu Ming hanya tinggal di Menara Waktu untuk waktu yang sangat singkat. Namun, waktu yang sebenarnya, Wu Ming telah berlatih di Menara Waktu untuk waktu yang lama. Hari kelima, dengan lahirnya Kaisar Naga Kesengsaraan, guntur bersinar terang. Para biksu di wilayah abadi 9 provinsi melihat pemandangan ini, dan meskipun mereka terkejut, mereka tidak terkejut. Kaisar Naga Kesengsaraan, tampaknya seorang pria kuat telah menjadi kaisar lagi. Aku cemburu, aku tidak tahu kapan giliran mereka untuk mengambil langkah ini dan menjadi kaisar. Adapun Zubaji, yang lelah dan bengkok dengan Gu Yuyu akhir-akhir ini. Setelah melihat Di Longjie, dia menghela nafas. Mengetahui bahwa waktu untuk bermain dengan Yuyu Wenchun hampir berakhir. Akan segera pergi ke luar negeri. Yuyu, tunggu aku kembali. Gu Yuyu sangat lembut terhadap Zubaji. Dia mengangguk. Kakak Baji gelombang, kamu sudah pergi ke luar wilayah. Kamu harus berhati-hati, jangan berani, kamu harus kembali hidup-hidup, aku akan menunggumu di tempat tidur. Zubaji mengusap pinggang kecil Gu Yuyu dengan erat, tersenyum dan mengangguk. Yuyu, jangan khawatir, babi tuaku pasti akan kembali hidup-hidup. Selain itu, bos memberiku dan Wu Ming 10 kematian dan 10 kehidupan jimat, yang dapat menyelamatkan 10 nyawa kita. Bahkan jika kita mati beberapa kali di luar wilayah, tidak apa-apa, hehe. Gu Yuyu menutup mulut Zubaji. Tidak, kamu tidak bisa mati sekali, atau aku akan merasa kasihan pada saudaraku. Kesengsaraan Kaisar Naga, bagi Wu Ming, tentu saja tidak berpengaruh. Dia dengan mudah selamat dari kesengsaraan Kaisar Naga dan menjadi Kaisar Agung lainnya di antara ribuan makhluk abadi. Kemudian, Wu Ming masih tidak santai. Setelah menerobos Kaisar Agung, dia terus terjun ke Menara Waktu untuk memahami warisan dewa. Akhirnya,
Saya tinggal di Menara Waktu selama 3 hari. Wu Ming di sini, berkenaan dengan warisan dewa, dia sudah memiliki pemahaman yang jelas, dan dapat menggunakan kekuatan warisan ilahi yang diberikan Chen Chang'an kepadanya. Namun, untuk melangkah ke alam para dewa, saya khawatir itu akan memakan waktu. Tetapi Wu Ming tidak terus berlatih. Bagaimanapun, terus seperti ini. Bagaimana jika bos menjadi tidak sabar menunggu? Nanti, Zhu Baji mengucapkan selamat tinggal kepada Gu Yuyu, dan kemudian pergi menemui Chen Chang'an bersama Wu Ming. Gunung Feixian. Chen Chang'an menatap Zhu Baji dan Wu Ming dengan ringan. Sepertinya kalian sudah siap. Zhu Baji dan Wu Ming mengangguk. Bos, kami sudah siap dan bisa pergi keluar wilayah kapan saja. Baiklah, kalau begitu pergilah. Chen Chang'an mengangguk. Anonymous berkata dengan sungguh-sungguh. Bos tidak akan kecewa. Kemudian, Wu Ming dan Zhu Baji meninggalkan Jiushu Xianyu. Mengikuti jalan yang ditinggalkan Feng Qiyun sebelumnya, menuju ke dunia luar, dan langsung pergi. Chen Chang'an melihat ke arah Zhu Baji dan Wu Ming pergi. Dia sedikit menyipit, dan matanya berkedip-kedip dengan cahaya yang mudah menguap. Bagus sekali, Wu Ming sudah menjadi pencuri dewa yang tak tertandingi di bawah kartu pencuri dewa. Agaknya perjalanan ini tidak akan terlalu sulit untuk mendapatkan dewa langka. Semoga saja, Wu Ming dapat mencuri cukup banyak dewa dari kekuatan jahat di luar wilayah, dan juga menemukan jalan menuju bintang kuno naga biru terlebih dahulu, dan segera, aku juga harus pergi ke luar wilayah. Sampai jumpa. Saat aku bertemu Pangeran Dinasti Naga, yah, masih lebih penting untuk menjadi langka. Bagaimanapun, setiap pon asterisk langka, cakupan wilayah tak terkalahkanku akan meluas lebih cepat. Pangeran Dinasti Naga ini memiliki banyak uang, dan Dinasti Naga Sage Agung di belakangnya pasti memiliki warisan yang kuat. Jika After Wu Ming menemukan cara untuk mengosongkan rumah harta karun Dinasti Naga Suci Agung, seberapa bagus itu? Kemudian, Chen Chang'an berhenti memikirkannya. Itu masih aturan lama untuk masuk ke jaringan asterisk. Unggah pesan setiap hari di Shenwang. Cacing babi Dinasti Naga Suci Agung, pembunuh yang kau kirim ini tidak cukup baik, bisakah kau mengirim beberapa yang lebih kuat? Itu benar. Dalam beberapa hari terakhir, pembunuh alam dewa dari luar alam telah tiba satu demi satu. Sungguh disayangkan, para pembunuh alam dewa ini, yang datang ke alam abadi Kyushu, tidak diragukan lagi datang untuk mati, dan mereka secara langsung menjadi bagian dari perluasan terus-menerus alam tak terkalahkannya. Adapun hari-hari ini, di jaringan ilahi, karena insiden Chen Chang'an, telah menyebabkan kegemparan di jaringan ilahi. Di galaksi Yuheng, banyak orang mulai memperhatikan orang terkuat Tian Lan Xing Chen Chang'an ini.